Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak-anakku yang beragama non-muslim. Apa kabar anak-anak? Semoga kabar kalian dalam keadaan sehat. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mapel IPAS. Anak-anak sudah belajar kemarin kita belajar tentang wujud benda. Apa saja wujud benda? Ada benda padat, cair, dan gas. Nah, kemudian anak-anak coba perhatikan. Nah, di sini kita akan belajar tentang perubahan wujud. Wujud zat bisa berubah-ubah seperti halnya es krim. Pernahkah kalian membeli es krim? Pernahkah kalian makan es krim? Nah, es krim yang kalian beli itu dalam bentuk wujud padat. Itu lama-kelamaan akan menjadi cair. Atau pernahkah kalian melihat penjual jagung rebus? Nah, itu tadinya awalnya adalah wujudnya cair, kemudian lama-lama menjadi gas. Uapnya itu ya anak-anak ya, uap air yang muncul dari gerobak penjual jagung rebus. Nah, bagaimana wujud suatu zat dapat berubah? Untuk mengetahuinya kita harus melakukan percobaan. Apa itu mencair dan membeku? Di sini ditampilkan ada alat dan bahan. Nah, anak-anak belum bisa ya, karena mungkin nggak punya termometer di rumah. Kita lanjut aja. Nah, anak-anak, dari percobaan di atas itu dapat kita simpulkan. Api memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu ruangan. Nah, ketika ada api, maka suhu di sekitar api akan naik. Kenaikan itu membuat lilin yang ada di sekitar api berubah wujud, anak-anak, dari padat menjadi cair. Pernahkah kalian menyalakan lilin? Ya, saat listrik padam, kalian menggunakan lilin, kemudian kita nyalakan dengan korek api sebagai digunakan untuk penerangan. Nah, bagaimana bentuk lilin itu anak-anak? Bentuknya padat. Tetapi saat kalian menyalakan api pada sumbunya itu akan terlihat menjadi cair. Pernah lihat anak-anak cair ya? Jadi perubahan wujud benda dari padat ke cair itu disebut mencair atau meleleh. Jadi lilin itu menjadi meleleh. Kenapa? Karena menerima kalor atau dipanaskan. Pernah kan kalian melihat anak-anak? Nah, sama halnya dengan es batu. Es batu itu bentuknya wujudnya padat. Kalau diberi panas atau dipanaskan akan mencair. Atau kalian letakkan pada suhu ruangan itu kelamaan akan mencair. Nah, jadi benda yang membutuhkan kalor lebih banyak itu akan menjadi meleleh atau mencair. Apa itu kalor? Kalor adalah energi panas yang bisa diterima dan diteruskan oleh suatu benda ke benda lain. Jika semakin banyak kalor yang diberikan, maka cepat mencair atau meleleh. Kebalikannya, jika yang dinyalakan kecil, maka atau kalornya sedikit, maka tidak lama untuk meleleh atau mencair. Nah, anak-anak tadi benda padat berubah menjadi cair karena menerima kalor atau menerima panas. Sekarang diubah benda cair bisa menjadi benda padat karena suhunya diturunkan, yaitu didinginkan. Seperti halnya kalian menyalakan AC anak-anak. Itu AC itu bisa diturunkan, misalkan suhunya 10 derajat atau 15 itu terasa dingin dibandingkan dengan 18, 20 seperti itu. Kemudian contohnya lilin dan agar-agar. Ketika api pada lilin dimatikan, maka suhunya akan turun anak-anak. Nah, akibatnya lilin di sekitar yang awalnya wujud cair itu akan berubah menjadi padat.
Pernahkah kalian membuat agar-agar? Nah, ketika didinginkan, ya dimasak itu ya, Nana, itu dari benda cair menjadi padat. Itu bentuknya bagaimana, Nana? Kalian taruh di sebuah panci, kalian panaskan, kalian aduk-aduk. Kemudian kalian taruh di baskom. Nah, terasa bagaimana bentuknya? Padat. Baik. Nah, ini ya, Nana. Jadi benda cair bisa berubah menjadi benda padat jika didinginkan. Itu namanya perubahan membeku. Perubahan wujud benda dari cair menjadi padat disebut membeku. Ada zat-zat yang membeku di suhu yang sangat dingin seperti air, tapi ada juga zat-zat yang membeku di suhu biasa seperti agar-agar, lilin, lemak, coklat, dan sebagainya. Kemudian anak-anak, apa itu menguap dan mengembun? Nah, pernahkah kalian melihat hujan? Mengapa hujan bisa turun? Ya, lihat awan ya. Awan yang di langit itu adalah sebenarnya air anak-anak. Jadi awan itu air yang bercampur dalam udara. Ketika uap air di langit sudah terlalu banyak, maka awan atau uap berbentuk gas itu akan mengembun, berubah menjadi wujud cair. Nah, inilah yang menyebabkan hujan turun. Jadi selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat, ternyata benda juga bisa berubah wujud dari cair ke gas dan dari wujud gas ke cair. Loh, bagaimana bisa? Bagaimana caranya? Ayo kita melakukan sebuah percobaan. Kalau kita tidak melakukan percobaan, maka kita akan susah membuktikannya. Anak-anak bisa melihat dari YouTube ya, video YouTube cara percobaan karena kita masih daring, berarti belum bisa melakukan percobaan secara langsung. Nih, nanti apabila sudah PTM bisa kita melakukan percobaan bersama. Itu membuat uap dan embun. Kita lanjutkan anak-anak ya. Nah, kemudian apa hasilnya? Nah, perubahan wujud benda cair menjadi gas disebut menguap. Nah, ketika benda cair terus-menerus dipanaskan, lama-kelamaan benda cair tersebut akan menguap. Contohnya apa? Contohnya ketika air dalam panci. Pernah merebus air dalam panci anak-anak? Jika dipanaskan terus-menerus akan bagaimana? Terlihat bagaimana? Terlihat ada uap, gas. Nah, ya, maka air yang akan mulai mendidih berubah wujud dari cair menjadi gas. Perubahan itu dinamakan apa, Nana? Menguap. Ya, benda cair menjadi benda gas karena dipanaskan namanya menguap. Penguapan juga bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian saat olahraga itu akan berkeringat. Tapi kelama-kelamaan akan kering, padahal tidak kalian apa Nana? Kalian usap dengan handuk. Nah, atau parfum yang kalian semprotkan ke kulit juga akan bisa menguap sehingga tercium aroma yang wangi pada tubuh kita. Jadi pada saat kalian menyemprotkan parfum itu bentuknya dari cair, itu akan menjadi uap. Nah, sebaliknya anak-anak, ketika benda berwujud gas didinginkan atau kehilangan panas, itu akan berubah wujud menjadi cair. Contohnya es batu yang kalian simpan di atas tutup panci. Pernahkah kalian melakukan percobaan ini? Itu akan menurunkan suhu pada tutup tersebut. Jadi, uap air yang semula panas ketika menyentuh permukaan panci, jadi ya anak-anak, itu akan kehilangan kalor menjadi dingin. Akibatnya, wujud uap air berubah dari gas menjadi cair. Nah, ini anak-anak, ya. Dari gas itu bisa mencair jika kehilangan kalor atau didinginkan. Perubahan wujud benda dari gas menjadi cair itu disebut dengan apa, Nana? Mengembun. Nah,
Pada daerah yang cukup dingin, misalkan di pegunungan, terkadang uap air di udara berubah wujud ya anak-anak menjadi butiran kecil-kecil. Nah, pagi-pagi kalian olahraga, itu ada kalian lihat apa itu? Di daun itu, embun, berkabut. Pernahkah kalian lihat? Nah, itu ya anak-anak ya. Nah, untuk percobaannya bisa kalian lihat ya anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, apa itu menyublim dan terdeposisi? Nah, ini mungkin kata-kata baru, terdeposisi. Selain berubah wujud dari padat menjadi cair dan dari cair menjadi padat, ada juga perubahan wujud dari padat ke gas dan dari gas ke padat. Itu juga harus melakukan percobaan. Tapi percobaannya itu terlalu bahannya terlalu itu ya nah ya rumit. Kita lakukan, kalian bisa melihat di video YouTube ya Nana ya. Nah, kemudian dari hasil percobaan itu kita bisa mengetahui kapur barus yang dipanaskan akan menjadi kecil. Nah, sebagian kapur barus berubah menjadi gas dengan bau yang sangat khas. Nah, di rumah kalian ada anak-anak menggunakan kapur barus. Nah, misalkan untuk kapur barus mengusir tikus atau untuk pakaian gitu. Nah, perubahan wujud dari benda padat menjadi gas itu disebut dengan sublimasi. Nah, apa anak-anak? Sublimasi. Nah, itu ya anak-anak. Jadi gas juga memiliki karakteristik yang mudah bergerak bebas kemana saja. Itu sebabnya kalian akan melihat uap kapur barus menyebar aromanya ke segala arah sehingga tercium ke semua ruangan. Adanya kalor atau panas dari api akan membuat gas semakin menyebar. Itu disebut dengan sublimasi ya, benda padat kalau menerima panas atau mengalami sublimasi bisa menjadi benda gas. Kemudian ketika kalian meletakkan es di atas kaca arloji, apa arloji jam, itu suhu di permukaan kaca arloji akan turun. Uap kapur barus yang menempel di permukaan tutup kaca arloji akan berubah wujud menjadi padat kembali. Ya. Jadi suhu yang didingin akan membuat uap kapur barus kedinginan dan akhirnya diam-diam uapnya berkumpul di permukaan atau tutup panci atau kaca arloji, membentuk sebuah padatan seperti kristal. Nah, jadi ya, proses perubahan wujud benda dari gas ke padat disebut dengan deposisi. Ini ya anak-anak ya gambarnya. Jadi dari benda gas ke benda padat itu namanya deposisi. Nah, baiklah anak-anak. Itu tadi beberapa penjelasan dari buku teks siswa ya anak-anak. Kita ulang lagi apa saja. Jadi ada perubahan mencair atau meleleh adalah perubahan wujud benda dari padat ke cair. Kemudian membeku itu perubahan benda dari cair ke padat. Menguap adalah perubahan wujud dari benda cair ke gas. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas ke cair. Kemudian sublimasi itu perubahan wujud benda dari padat ke gas. Dan sebaliknya gas ke padat disebut deposisi. Nah, supaya bisa benda tadi mencair, menguap, sublimasi itu harus dipanaskan, yaitu menyerap kalori, membutuhkan kalor. Tapi bila benda membeku, mengembun, deposisi itu perlu didinginkan atau melepas kalor. Nah, baiklah anak-anak, cukup sekian dari Ibu Ika. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya anak-anak, makan makanan bergizi, olahraga yang teratur, dan tetap prokes ya. Semoga kita semua terlindung dari COVID-19. Baiklah anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.